Shalom, terpujilah nama Tuhan, kasih-Nya besar dalam hidup kita. Dia selalu menjaga, menyertai, melindungi, dan memberkati kita. Hari ini Dia akan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari siapkan hati dan hidup kita untuk dituntun melalui firman-Nya, melalui renungan harian keluarga di hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami puji dan muliakan Engkau di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Bersyukur karena Engkau selalu menyertai dan memberkati kami sampai pada hari ini, dan kami rindu mengisi hari ini dengan kebenaran firman. Kiranya Engkau mengaruniakan kami hikmat dan pengertian, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman, kami dapat mengerti, memahami, dan menjadikan firman itu pegangan kehidupan kami. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman. Haleluya, amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan di hari ini, kita akan baca dari kitab Injil Matius pasal 4 ayat 3 dan 4. Matius pasal 4 ayat 3 dan 4 katakan, "Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, 'Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti.' Tetapi Yesus menjawab, 'Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.'" Demikian bacaan Alkitab. Tema ibadah renungan harian keluarga hari ini, manusia hidup sempurna dari firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, setiap orang pasti mengharapkan hidupnya sejahtera lahir dan batin. Semua kebutuhan hidupnya terpenuhi. Jika kebutuhan hidup tidak terpenuhi atau hidup serba berkekurangan, kadang menjadi alasan hidup dalam ketegangan dan perselisihan dalam keluarga, suami istri, orang tua, dan anak. Hal itu bisa menjadi awal dari kehancuran dan penderitaan. Sebab kadangkala iblis memanfaatkan keadaan berkekurangan untuk menghancurkan hubungan keluarga yang harmonis. Namun bacaan Alkitab hari ini mengajarkan hal penting dalam kehidupan beriman kita. Dalam keadaan lapar setelah 40 hari Yesus berpuasa, iblis datang dan mencobai Tuhan Yesus. Padahal iblis tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Dalam kemanusiaan Yesus, Dia benar-benar lapar. Tawaran si iblis, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Namun Yesus tidak terpengaruh dengan tawaran, godaan, dan juga sanjungan si iblis. Yesus menentang godaan iblis ini dengan perkataan firman, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Dalam kealahannya Yesus, sebenarnya Yesus dapat saja melakukan mujizat, batu menjadi roti. Tapi Yesus tidak melakukannya. Yesus kuat karena Dia taat kepada Bapanya, bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bahkan, Yesus menunjukkan bahwa kekuasaannya tidak dapat dikendalikan oleh kuasa iblis. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan beriman selaku umat yang percaya kepada Tuhan,
Kita mungkin sering diperhadapkan dalam berbagai pilihan yang sulit. Apalagi ketika kita ada dalam berbagai pergumulan, persoalan, penderitaan, berkekurangan, dan lain sebagainya. Firman ini mengingatkan kita untuk dapat mengendalikan diri. Tidak terjebak untuk melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ingat, iblis dapat memanfaatkan pergumulan dan persoalan untuk menggodai kita dan untuk mencobai kita. Jika kita lemah iman, kita dapat saja jatuh dalam dosa dan terhempas dalam jurang kebinasaan. Kita harus perkuat iman kita kepada Yesus melalui firman Tuhan. Milikilah hati yang selalu rindu akan firman Tuhan. Lakukanlah firman dengan taat, setia, dan cintailah firman. Sebab firman Tuhan dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3 katakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dengan firman, kita akan dituntun pada kehidupan yang diberkati dan yang disempurnakan di dalam Tuhan. Semoga demikian. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah diberitakan bagi kami di hari ini. Engkau tolong kami, jadikan kami anak-anak-Mu yang selalu memiliki hati yang rindu akan firman, sehingga kami akan selalu punya waktu untuk membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan mau taat setia melakukan firman itu dalam hidup beriman kami. Supaya kami tidak tergoda oleh godaan-godaan kegelapan dunia ini, oleh tarikan-tarikan dunia ini yang hanya menjebak kami untuk jatuh di dalam pencobaan, jatuh di dalam dosa. Engkau kiranya bertindak melingkupi kami dengan kasih dan kesetiaan-Mu. Jauhkanlah kami dari pencobaan, dan Engkau pakai kami untuk selalu melakukan kebenaran-kebenaran firman, dan dari kami orang lain pun akan dapat membaca firman. Karena itu berkatilah hidup pribadi kami, keluarga kami, dan semua orang yang setia mengikuti renungan harian keluarga dari YouTube Gemi Bukit Moria Rike. Karena kami percaya pada kebenaran firman, bahwa orang yang kesukaannya akan firman, Engkau menjaminkan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Biar kebenaran firman ini dinyatakan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Dan kami bermohon, berkatilah pelayanan gereja Tuhan, Gereja Masehi Injili di Minahasa, dan bahkan secara khusus yang ada di Gemi Bukit Moria Rike Manado. Dalam setiap program pelayanan dan setiap program pembangunan fisik gedung gereja, Tuhan yang turut bekerja, sehingga semua boleh berjalan dengan baik, lancar, dan sukses di dalam pertolongan Tuhan. Berkati pelayan-pelayan Tuhan, badan pekerja majelis jemaat, para pendeta, diaken, penatua, komisi-komisi kerja, KPPJ, pegawai gereja, kostor, diberkati dalam pelayanan Tuhan, diberikan hati yang selalu rindu melayani lebih sungguh lagi. Dan bahkan secara khusus juga berkati tim multimedia dalam pelayanan di studio ini. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati juga bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, biar semua ada
dalam pertolongan Tuhan. Ini kami yang datang mengucap syukur, membawa kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikian pelayanan firman dan doa di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh